Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fetika Sari dengan NPM A1F020037, berasal dari program studi pendidikan kimia Universitas Bengkulu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan percobaan gerak melingkar. Adapun tujuannya dalam praktikum kali ini ialah: pertama, memiliki keterampilan percobaan melakukan gerak melingkar. Yang kedua, mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar. Yang ketiga, menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Lantas, apa yang dimaksud dengan gerak melingkar? Gerak melingkar merupakan gerak suatu objek yang lintasannya berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Contohnya dapat dilihat pada gerakan ketika bulan mengelilingi bumi atau pada permainan anak-anak di suatu permainan pasar malam, seperti kincir angin. Dalam gerak melingkar ada yang disebut dengan frekuensi dan periode. Frekuensi dapat dilambangkan dengan huruf F adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam satu detik, sedangkan periode dilambangkan dengan huruf T besar adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan suatu putaran penuh. Pada percobaan kali ini kita akan mencari: pertama, waktu untuk 10 kali putaran. Yang kedua, mencari periode pada gerak melingkar. Yang ketiga, mencari kecepatan dalam radian per sekon. Yang keempat, mencari kecepatan linear meter per sekon. Yang kelima, mencari rarat mutlak. Yang keenam, ralat nisbi. Dan yang terakhir, ketelitian dalam uji coba praktikum kali ini. Baiklah, dalam percobaan kali ini ada pun alat dan bahan yang harus dipersiapkan. Yang pertama, bahan. Bahan di sini menggunakan 3 jenis beban. Yang pertama, 200 gram beban, 100 gram beban, dan yang terakhir 50 gram beban. Adapun alat yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini ialah penggaris dengan ukuran 30 cm, tabung pena, tali nilon dengan ukuran 50 cm, penjepit, dan yang terakhir stopwatch. Langsung saja kita mulai percobaannya pada praktikum kali ini. Yang pertama, ambil tabung pena yang sudah dibuka tutup atas dan tutup bawahnya, dimasukkan tali nilon, seperti ini. Kemudian pada bagian bawah diikat dengan beban tetap seberat 50 gram. Seperti ini. Kemudian pada bagian atas akan kita ikatkan benda putar seberat 100 gram benda putar. Sebelum kita mengikat benda putar di bagian atas, kita harus terlebih dahulu menentukan jari-jari antara tutup tabung pena dengan benda putar. Pada percobaan kali ini kita menggunakan jari-jari berukuran 30 cm. Kemudian kita ambil penjepit kertas untuk dijepitkan di bagian bawah, ada beban tetap. Maka hasilnya akan seperti ini. Jika sudah, kita akan melakukan perputaran pada beban putar sebanyak 10 kali. Baiklah, langsung saja kita putar dan jangan lupa untuk menggunakan stopwatch. Dapatkan hasilnya 6 menit 29 detik. Kemudian kita lakukan
lagi dengan seperti pada percobaan yang pertama, dengan beban putar dan jari-jari yang digunakan masih tetap sama. Kita lakukan dengan beban yang sama dan jari-jari yang sama sebanyak 3 kali. Maka didapatkan hasilnya 7 menit 13 detik. Kita lakukan sekali lagi dengan 10 kali putaran. Maka hasil yang didapatkan 6 menit 80 detik. Pada percobaan yang kedua, kita menggunakan beban putar seberat 200 gram dan beban tetap 50 gram dengan diameter jari-jari yang sama, yaitu 30 cm. Langsung saja kita lakukan percobaan yang kedua, melakukan perputaran sebanyak 10 kali dengan massa beban putar 200 gram. Maka didapatkan hasilnya 6 menit 73 detik. Kemudian kita lakukan lagi yang kedua dengan beban putar sama, diameter sama, dan beban tetap sama sebanyak 10 kali putar. Maka didapatkan hasilnya 6 menit 54 detik. Kemudian kita lakukan lagi yang ketiga dengan massa beban putar tetap, jari-jari tetap, dan waktu pemutaran 10 putaran. Baiklah, langsung saja. Maka didapatkan waktu 7 menit 44 detik. Pada percobaan ketiga, kita tetap menggunakan beban putar seberat 200 gram dan beban tetap 50 gram. Hanya yang berbeda adalah jarak antara tabung pena dengan beban tetap 4 putar, yaitu memakai 15 cm. Baik, kita lakukan 3 kali pengulangan dengan 10 kali putaran. Maka didapatkan 5 menit 82 detik. Kita lakukan lagi untuk yang kedua dengan beban, jari-jari, dan putaran yang sama. Maka didapatkan hasilnya 6 menit 14 detik. Yang terakhir, kita lakukan lagi untuk yang ketiga. Maka didapatkan hasilnya 5 menit 60. Nah, sudah selesai bukan? Jangan lupa untuk dicatat setiap waktu atau setiap detik dari putaran sebanyak 10 kali putaran untuk mencari periode, kecepatan linear, dan ralat mutlak, nisbi, dan ketelitian. Baiklah, langsung saja masuk kepada tahap perhitungan di mana pada tahap perhitungan ini seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yang pertama bahwa pada praktikum gerah melingkar kali ini kita disuruh untuk mencari waktu untuk 10 putaran, periode per sekon, kecepatan sudut radian dan per sekon, kecepatan linier meter per sekon. Dan kemudian ini merupakan hasil akhir dari perhitungan yang ada. Sebelumnya saya jelaskan dulu ralat mutlak. Apa yang dimaksud dengan ralat mutlak? Ralat mutlak adalah defisiasi standar dari variabel X yang telah terukur sebanyak kali X. Sedangkan apa yang dimaksud dengan ralat nisbi? Ralat nisbi adalah hasil bagi ralat mutlak dengan rata-rata disebut dengan deviasi standar fraksional yang dinyatakan dengan satuan persen. Sedangkan ketelitian merupakan ukuran seberapa baik hasil eksperimen yang telah ditentukan tanpa mengacu pada nilai yang sebenarnya.
mereka. Untuk mendapatkan hasil periode, kecepatan sudut, dan kecepatan linear, kita membutuhkan rumus-rumus seperti pada ini. Pada kali ini, ketika kita ingin mencari periode, maka kita membutuhkan rumus, yaitu T sama dengan T per N. Mencari kecepatan sudut, kita membutuhkan rumus W sama dengan 2Pi kali dibagi T. Kemudian kecepatan linear, kita membutuhkan rumus V sama dengan 2Pi kali R dibagi T, di mana masing-masing T waktu ini didapatkan dari hasil 10 putaran dibagi N. N merupakan banyaknya putaran, sehingga didapatkan hasil 0,629 sekon. Kemudian yang omega sama dengan 2Pi dibagi T, di mana omega sama dengan 2 dikali 3,14, di mana hasil 3,14 ini merupakan konstanta linear 2/7 atau 3,14 dibagi dengan sekon yang telah didapatkan, hasilnya didapatkan 10 radian per sekon. Sedangkan yang Pi atau kecepatan linear didapatkan dari 2Pi R bagi T, di mana 2 dikali 3,14 dibagi dengan jari-jari. Jari-jari merupakan jarak antara tabung pena yang kita gunakan tadi dengan beban putar 30 cm, dapatkan hasilnya 300 meter per sekon kuadrat, sama dengan yang kedua dan yang ketiga. Nah, keterangannya di sini di mana T besar merupakan periode sekon, T kecil merupakan waktu, dan N merupakan banyaknya putaran. Omega merupakan kecepatan sudut, T merupakan periode, dan Pi merupakan konstanta lingkaran. Ini merupakan ralat waktu dan periode pada tabel 5.1. Nah, dari 5.1 tadi, inilah ralat yang dapat kita hasilkan, di mana data X merupakan hasil dari berapa kali kita banyak melakukan percobaan dengan tercatatnya waktu. Yang pertama ada 6,29, 7,13, 6,80, di mana ralat waktu ini didapatkan ketika kita mengulang percobaan sebanyak 3 kali. Jadi 6,27 ini kita akumulasikan, hasilnya adalah 20,22. Di sini ada rumus X bar sama dengan sigma XN dibagi N, di mana XN merupakan hasil dari tambahan dari hasil akumulasi ini dibagi dengan N. N merupakan data berapa kali pengulangan data. Ada 9 berarti dibagi 9, ada 3 dibagi 3. Dalam percobaan ini dibagi dengan 3, didapatkan hasilnya 6,74 X barnya. Kemudian ada X min X bar, didapatkan hasil ini merupakan X data X 6,29 dikurang dengan X bar, yaitu min 0,45 X bar, X dikurang X bar berarti 6,29 dikurang 6,74, didapatkan hasilnya min 0,45. Kemudian ada 7,13 dikurang dengan 6,74, didapatkan hasilnya 0,39, dan seterusnya. Didapatkan hasilnya. Kemudian X ini dapat dari mana? Ada sebesar 0 dari akumulasi dari min 0,45 ditambah 0,39 ditambah 0,06, didapatkan hasilnya X sama dengan 0. Sehingga dimasukkanlah rumusnya X sigma sama dengan X min X bar sama dengan 0 min 6,74, hasilnya min 6,74. Kemudian di sini ada sigma X min X bar pangkat 2, di mana data ini tadi kita letakkan di sini namun kita pangkatkan 2, maka didapatkannya hasilnya 45,42. Kemudian ralat mutlak, yaitu dengan rumus delta X sama dengan akar X min X bar pangkat 2 dibagi N min N per 1, di mana 45,42 dibagi 3 merupakan hasil pengulangan data tadi, dikurang 3 min 1 sama dengan 45,42 dibagi 6, hasilnya 7,57. Kemudian di sini ada ralat nisbi, delta nisbi sama dengan delta X dibagi X bar dikali 100. Delta X nya sudah kita dapatkan ini tadi, 7,57 dibagi dengan X bar kita dapatkan ini tadi dikali dengan 100%, hasilnya adalah 112,3%. Kemudian ketelitian delta X bar dibagi min 100% sama dengan delta X bar, delta nisbi dikurang 100%, hasilnya adalah 12,13%. Kemudian di sini ada ralat periode. Kenapa ada ralat periode dan ralat waktu? Ralat waktu merupakan ralat yang didapatkan dari hasil putaran waktu pertama sebelum adanya diketahui periode, sedangkan periode merupakan hasil bagi dari ralat waktu dengan 10 kali putaran. Jadi itu yang membedakannya. Kemudian ada tabel 5.2 sama pengerjaannya dengan pada tabel 5.1. Kemudian ada tabel 5.3 sama pengerjaannya, langkah pengerjaannya pun sama, hanya berbeda angka. Kemudian di sini apa yang mempengaruhi kecepatan sudut? Kecepatan sudut dipengaruhi dengan adanya rumus yang digunakan tadi, yaitu omega 2 dikali pi dibagi t, di mana mempengaruhinya, di mana
yang mempengaruhi kecepatan sudut ialah konstanta lingkaran 22/7 atau 3,14 dan dipengaruhi pula dengan T. T merupakan periode dengan satuan skon. Kemudian tuliskan rumus pada tuliskan formula yang digunakan pada kecepatan sudut, yaitu omega sama dengan 2 dikali pi dibagi T. Kemudian apa yang mempengaruhi kecepatan linear? Yang mempengaruhi kecepatan linear ialah seperti yang kita gunakan pada rumus tadi, di mana kecepatan sama dengan 2 dikali pi dikali r dibagi T. Sehingga didapatkan hasilnya ternyata yang mempengaruhi besarannya dari kecepatan linear merupakan konstanta lingkaran dengan jari-jari dan ditambahkan periode pula, sehingga hasilnya akan berbanding lurus. Kemudian ada lagi jelaskan apa formula dari kecepatan linear. Formula dari kecepatan linear yaitu kecepatan dibagi 2, kecepatan sama dengan 2 dikali pi dikali r dibagi T. Kemudian hubungan antara jari-jari dengan kecepatan linear merupakan jari-jari yang didapatkan yang telah kita tetapkan tadi 15 dengan 30. Nah, dari hasil grafik di bawah ini dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya semakin besar grafik maka hasil kecepatan yang didapat akan semakin besar pula. Sedangkan semakin kecil jari-jari yang didapat maka akan semakin kecil pula kecepatan yang diperoleh, sehingga antara jari-jari dengan kecepatan akan berbanding lurus. Kemudian ini merupakan contoh yang dapat kita lihat dalam keadaan sehari-hari, seperti gerakan putaran jarum jam, kipas angin, putaran sepeda, putaran roda pada mesin pembaja sawah, pemutaran kemudi putar. Nah, kemudian pada bagian yang terakhir ini terdapat grafik di mana grafik ini menyatakan hubungan antara periode dengan kecepatan sudut. Dapat dilihat dari tiga grafik ini bahwasanya ketika periode menduduki angka hasil yang kecil, maka didapatkan hasil yang besar pada kecepatan sudutnya. Sedangkan ketika periode mendekati hasil yang lumayan besar, maka didapatkan semakin kecil kecepatan sudutnya. Sedangkan ditambah lagi dengan periode yang mendapatkan nilai besar, maka kecepatan sudutnya semakin kecil. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ketika periode menduduki tingkat terbesar, maka mendapatkan kecepatan sudutnya terkecil. Sedangkan ketika periode menduduki tingkat kedudukannya itu lebih kecil, maka didapatkan kecepatan sudutnya itu lebih besar, sehingga hubungan antara periode dengan kecepatan sudut adalah berbanding lurus, sama dengan halnya grafik 5.2 dan grafik 5. Nah, sudah kita lakukan perhitungan pada percobaan gerak melingkar, di mana masing-masing hasil sudah kita ketahui dan juga mendapatkan rumusnya masing-masing. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada informasi yang kurang berkenan dengan materi yang diinginkan atau kurang tepat dengan materi yang diinginkan, saya pribadi mohon maaf. Kepada Ibu Afrina Devianti, MPD selaku dosen pengampu fisika dasar, terima kasih atas materi pembelajaran yang telah diberikan selama setengah semester ini. Kemudian hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like dan subscribe ya. Terima kasih.